Pemirsa, KPU terus mendorong untuk para perantau atau tengah menempuh pendidikan di suatu tempat segera mengurus pindah memilih agar dapat menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara. Semakin jauh perpindahan yang dilakukan, maka jumlah surat suara yang dicoblos menjadi lebih sedikit. Ada potensi kehilangan hak suara jika warga yang telah masuk dalam DPT memutuskan untuk pindah tempat pemungutan suara. Semakin jauh perpindahannya, maka jumlah surat suara yang akan dicoblos menjadi lebih sedikit. Jika warga menggunakan hak pilihnya di TPS tempat terdaftar dalam DPT, akan mendapatkan 5 surat suara, yakni untuk memilih wakil rakyat di tingkat DPRD, tingkat kabupaten atau kota, wakil rakyat di tingkat provinsi, tingkat DPR RI, DPD RI, serta presiden dan wakil presiden. Surat suara akan diperoleh lengkap 5 lembar jika pemilih hanya pindah antar desa atau kelurahan yang masih satu daerah pemilihan. Surat suara akan berkurang 1, yakni tidak mendapat surat suara untuk memilih DPRD kabupaten atau kota apabila warga pindah antar dapil kecamatan. Jika berpindah antar daerah pemilihan kabupaten, pemilih akan kehilangan 2 surat suara, yakni tingkat DPRD kabupaten atau kota dan DPRD provinsi. Jika pindah memilih ke luar negeri, pemilih hanya mendapat 2 surat suara, yakni untuk memilih presiden, wakil presiden, dan DPR RI. Dan jika pindah antar daerah pemilihan provinsi atau dari luar negeri ke Indonesia, maka pemilih hanya diberikan 1 surat suara saja, yakni untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden. Konsekuensi dari pemilih yang ingin memperoleh surat pindah memilih, yang ingin memperoleh haknya di tempat yang baru. Itu konsekuensinya seperti itu, Ibu. Memang kehilangan banyak suara-suara, hanya surat suara tertentu yang bisa diperoleh oleh pemilih yang bersangkutan seperti yang telah saya jelaskan tadi. Pemilih dapat mengurus dokumen pindah memilih selambat-lambatnya 30 hari sebelum pencoblosan atau paling lambat 15 Januari 2024 dengan ketentuan menjalankan tugas di tempat lain saat hari pemungutan suara, menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi, penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi, menjalani rehabilitasi narkoba, menjadi tahanan di rutan atau lapas atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan, tugas belajar atau menempuh pendidikan menengah atau tinggi, pindah domisili, tertimpa bencana alam, bekerja di luar domisilinya. Namun, KPU masih memberi kelonggaran dapat mengurus surat pindah memilih hingga H-7 pencoblosan atau paling lambat tanggal 7 Februari 2024 sesuai putusan MK nomor 20 PUU 17/2019. Kategorinya yakni pemilih yang sakit, pemilih yang tertimpa bencana, pemilih yang menjadi tahanan, pemilih yang menjalankan tugas saat pemungutan suara. KPU menyoroti masyarakat yang memanfaatkan hari H pencoblosan sebagai libur nasional digunakan untuk berlibur, bukan datang ke TPS menggunakan hak suaranya. Seandainya warga negaranya itu ingin hak pilihnya itu tersalurkan, itu jangan berlibur dong di saat hari H pemungutan suara. Kan logikanya seperti itu. Ya, jadi kalau seandainya dia pas berlibur di hari H pemungutan suara, berarti itu dia tidak ada maksud, istilahnya tidak ingin menyalurkan hak pilihnya seperti itu. Untuk memastikan apakah warga sudah masuk dalam DPT atau belum, bisa dicek sendiri dengan mengakses cek DPT online. Lalu masuk nomor induk kependudukan berjumlah 16 digit atau nomor paspor bagi pemilih luar negeri di kolom tersedia. Dalam hitungan detik, status kepemilihan akan muncul di layar lengkap dengan lokasi TPS. Jika nama Anda belum terdaftar sebagai pemilih tetap, akan muncul keterangan data Anda belum terdaftar. Ayo, gunakan hak pilihmu, hubungi kantor KPU terdekat untuk memastikan data diri Anda di DPT. Dari Badung, Dewi Mariati, Agus Sugiana, iNews melaporkan.